Seorang pemuda desa pertama kali ke kota, dan terkejut menemukan sekelompok preman berani melakukan tindakan tidak senonoh, mengganggu wanita baik. Pemuda yang lajang selama 18 tahun, langsung memutuskan untuk menyelamatkan wanita itu. Pasti ingin menjalin hubungan baik dengan wanita cantik ini, membentuk ikatan baik, namun malah membuat preman itu marah. Langsung ingin menghajar pemuda itu. Wanita cantik itu segera berkata, lawan semuanya adalah ahli tingkat tinggi, dan menyarankan pemuda itu untuk segera melarikan diri. Namun si pemuda sama sekali tidak panik, bahkan agak bersemangat. Ayo, mulai. Dia cukup kuat. Dia benar-benar kuat. Saya suka meyakinkan orang dengan logika. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu kalah? Aku tidak kalah. Hei, tunggu sebentar. Berani mencaci adikku? Aduh. Aku bahkan belum memanaskan diri. Ini terlalu mudah untuk dipukul. Berpura-pura mati apa? Bangun, cepat. Ayo pergi. Pemuda, kalau berani, sebutkan namamu. Aku tidak akan mengubah namaku. Dan tidak akan mengubah keluargaku. Nama keluargaku, nama depan Fan. Gu Fan. Mendengar nama ini, wanita cantik itu sangat terkejut. Karena dia telah mencari adik laki-lakinya selama bertahun-tahun. Juga disebut dengan nama ini. Ternyata 10 tahun yang lalu, Tianmen untuk merebut rahasia keabadian King Fengguan. Bahkan melanggar aturan dunia kultivasi. Membantai seluruh keluarga King Fengguan. Mengetahui bahwa para senior tidak bisa melawan. Akhirnya harus melarikan diri dengan adik laki-laki yang masih kecil. Namun tidak disangka mereka masih dikejar. Pemimpin Tianmen mengepung dan mengejar. Untuk memaksa mereka menyerahkan rahasia ilmu dewa yang tak tertandingi. Pemimpin Tianmen bahkan melemparkan adik laki-laki ke jurang 1000 meter. Sejak saat itu, nasib adik laki-laki tidak diketahui selama 10 tahun. Namun, adik laki-laki memiliki nasib baik. Diselamatkan oleh seorang dewa. Dan dia diajari cara berlatih seni bela diri. Namun suatu hari saat dia berlatih, hampir terjerumus ke jalan setan. Untungnya, guru muncul tepat waktu. Sehingga bencana besar dapat dihindari. Bangun, berdiri. Guru, apa yang kamu lihat dalam mimpi? Bermimpi tentang sekelompok gadis-gadis. Itu, mereka. Lihatlah betapa tidak berdayanya kamu. Kamu pikir kamu tidak mengatakannya. Sebagai guru, saya tidak tahu apa yang kamu lakukan. Guru, ini juga tidak bisa menyalahkan saya untuk berpikir aneh. Saya hanya perlu berlatih. Udara duniawi itu, seperti bau kucing yang menciumnya, melompat ke tubuh saya. Guru melihat situasi dan hanya menghitung dengan jari. Baru menyadari bahwa pemuda itu di dunia. Masih ada urusan duniawi yang belum selesai. Maka segera mengeluarkan 7 surat nikah diberikan kepada pemuda. Kemudian mengusirnya dari gunung. Pemuda baru saja turun dari gunung. Bertemu dengan calon istri pertamanya. Namun wanita setelah mengetahui latar belakang kejadian, mengungkapkan bahwa orang tua di rumah telah meninggal. Dan tidak tahu tentang perjanjian pernikahan mereka. Tanpa ragu-ragu, dia pergi dengan mantap. Dan wanita baru saja pergi. Dihadang oleh penjahat di jalan. Untungnya, pemuda datang tepat waktu dan menyelamatkan wanita cantik. Namun karena pemuda jatuh dari tebing, menyebabkan kehilangan ingatan, dan tidak tahu bahwa wanita di depannya adalah salah satu dari 7 kakak perempuan sendiri. Dan wanita cantik untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan pemuda, langsung memutuskan untuk mengajak pemuda makan malam yang enak. Apakah kamu ingat, tempat bernama King Fengguan? King Fengguan. Terdengar agak akrab. Jika terdengar akrab, itu benar. Pikirkan dengan seksama. Apakah kamu ingat, sebelum berusia 3 tahun, kita bersama-sama dihukum oleh guru. Hal-hal yang dihukum. Maaf ya, hal-hal saat kecil. Saya tidak punya kesan apa-apa. Muda, kamu pasti adalah junior. Apakah kamu tahu, kami kesulitan mencari kamu. Itu, wanita cantik, kamu pasti salah. Guruku mengatakan, saya berlatih di gunung sejak kecil. Bagaimana mungkin kamu junior saya? Tidak mungkin. Oh, saya ingat, adik laki-laki sudah kembali. Ada tanda lahir merah menyala. Hei, wanita cantik, mengapa dia masih melepas pakaiannya? Ada begitu banyak orang di sini. Ini tidak baik untuk reputasimu. Halo, tapi pada saat itu, wanita itu menerima telepon. Pihak lain mengatakan bahwa adik guru mereka sudah ditemukan. Maka sang wanita cantik menyatakan permintaan maaf, memberikan selembar cek senilai 50.000. Selembar cek senilai 50.000. Setelah wanita pergi, pemuda itu segera membuka pakaiannya. Terkejut menemukan tanda lahir di bahunya.
Ternyata benar ada tanda lahir. Pada saat itu pemuda menyadari bahwa dia mungkin benar-benar adik guru wanita itu. Sementara itu, namun wanita tidak menyadari bahwa dia telah ditipu. Dengan hati yang gelisah menunggu adik guru yang telah terpisah bertahun-tahun. Namun siapa yang tahu, detik berikutnya, pewaris kaya yang selalu mengejarnya, malah dengan bangga keluar. Melihat adegan ini, barulah wanita menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan. Sekarang apakah sudah terlambat? Kemana kau pergi? Biarkan aku pergi. Kau orang keji. Percaya atau tidak, kakak seniorku akan tahu. Pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Hahaha. Diketahui oleh senior-senior Anda, diketahui oleh senior-senior Anda. Tahu lalu apa? Tahu lalu apa? Di kota berangin, naga memberiku perlindungan. Keluarga Wuku adalah segalanya. Itu adalah tanah. Hahaha. Percaya atau tidak, saya bisa membuat junior Anda percaya atau tidak, saya bisa membuat junior Anda. Sekarang bertemu dengan Raja Yan, sekarang bertemu dengan Raja Yan. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. Hahaha. Aku tidak akan percaya omong kosongmu. 23 tahun. Anak angkat pemimpin kuil King Feng, anak angkat pemimpin kuil King Feng. Kemudian, hilang di dekat tebing King Feng, benar kan? Hilang di dekat tebing King Feng, benar kan? Hahaha. Bagaimana Anda tahu tentang junior saya? Bagaimana Anda tahu tentang junior saya? Saya tidak hanya tahu. Dan dia sekarang ada di tanganku. Jika Anda tidak melayani saya dengan baik, apakah dia akan tetap hidup? Itu tidak akan diketahui. Kamu. Apa yang salah? Saya harap Anda bisa memenuhi janji Anda. Berbicara dan lakukanlah. Berhenti. Kamu sudah bosan hidup. Mengacaukan tempat saya. Aku beritahu kamu. Aku sangat membenci pria yang membuli wanita. Aku akan memberimu 3 detik. Lepaskan dia sekarang. Hahaha. Seluruh bar ini adalah orang-orang saya. Kamu bisa memukul berapa banyak lagi? Kamu berani memukul saya. Aku memberimu kesempatan. Kamu tidak berguna. Kakak perempuan, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu memanggilku apa? Kakak Suning adalah aku. Aku adalah adik kecilmu. Kamu adalah adik kecilku. Serius? Adik, aku merasa sangat tidak enak. Itu rumput Changchun. Sial. Tolong aku. Wu Sao. Wu Sao. Kamu baik-baik saja? Bangun. Kamu sedang berdiri diam-diam apa? Aku sudah dipukul seperti ini. Hari ini aku tidak akan membunuhnya. Aku memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Maka mungkin kamu harus mengganti nama keluarga menjadi Gu. Mengapa aku harus mengganti nama keluarga menjadi Gu? Karena aku memiliki nama keluarga Gu. Kalian masih berdiri diam-diam apa? Ayolah aku. Bocah busuk. Hati-hati. Serang, kakak, bicaralah dengan baik. Kamu ingin apa? Hal yang paling aku benci adalah pria yang suka menyakiti wanita baik, bahkan tingginya seperti itu. Kamu masih berani memukulku? Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku bernama Wu Yuhai. Nanti jangan bilang itu kamu. Meskipun kalian semua digabungkan, semuanya bukanlah adik kecil.
Kekuatan keluarga Wu sangat besar. Ayahnya, Wu Yuhai, bahkan merupakan tokoh tingkat raja bela diri. Kamu bukan lawannya. Hanya kakak senior. Bisa sedikit melawannya. Mengapa ingin kabur? Aku sangat tidak suka jika ada yang mengancamku. Telepon ayahmu. Minta dia datang menyelamatkanmu. Aku ingin melihat. Wu Wang, pahlawan yang kuat. Seberapa kuatnya dia sebenarnya? Baiklah, tunggu saja. Halo, ayah. Seseorang. Kamu adalah Wu Yuhai, Raja Bela Diri. Anakmu mengganggu kakak seniorku. Dia dipukul olehku. Semua orang bilang, jika anak tidak terdidik, itu kesalahan ayahnya. Segera datang ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan dengan anakmu. Kamu dari mana, bocah? Kamu sudah makan hati beruang dan jantung macan. Berani menyentuh anakku. Adik kecil, apakah kamu tahu? Seluruh kota Feng adalah milikku. Kamu dengar tidak? Di kota Berangin, keluarga Wu adalah yang terbaik. Siapa yang ingin mati, maka dia akan mati. Ada apa denganmu? Ayah, tolong aku. Ayah. Anakku, kamu sudah mati. Kamu tunggu saja. Aku harus mencabik-cabikmu. Aku katakan padamu, kamu hanya punya 3 menit. Jika kamu tidak datang tepat waktu, bersiaplah untuk mengubur anakmu. Hei! Muda, ayo pergi cepat. Sekarang masih bisa kabur. Kekuatan Wu Yuhai melebihi imajinasimu. Lebih baik kita kabur sekarang. Saya akan segera menghubungi kakak perempuan. Dengan senior perempuan di sana, pasti tidak apa-apa. Ayo pergi. Mau kabur? Sudah terlambat. Senior perempuan, jangan khawatir. Guruku sudah mengatakan, kemampuan bela diriku luar biasa. Siapa gurumu? Oh, seorang kakek yang buruk. Meskipun terlihat agak jelek dan agak genit, tapi seharusnya cukup hebat. Sepertinya dia itu, tingkat manusia langit. Hahaha, manusia langit, lucu. Itu adalah ahli bela diri legendaris. Ribuan tahun, tidak ada orang sama sekali yang bisa mencapai tingkat manusia langit. Hahaha, apakah tingkat manusia langit itu sangat hebat? Guruku mengatakan, dia benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Hahaha, aku pikir dia orang penting. Ternyata dia gila. Tunggu tuan rumah datang. Dia akan memohon ampun. Muda, jangan bicara lagi. Kakak perempuan senior ada di sini. Ayo kita kabur sekarang juga. Ayo pergi. Harusnya berlatih dengan kakak senior. Tenanglah. Sudah tinggal di gunung selama bertahun-tahun. Aku sedang ingin mencari seseorang untuk berlatih. Selain itu, aku merasa semakin kuat lagi. Seharusnya bersama senior sepertimu. Cepat, jangan bicara lagi. Sekarang sudah jam berapa? Jangan pikirkan itu. Cepat, ikut aku. Mau kabur? Hari ini tidak ada yang bisa kabur. Ayah. Kamu, anakku, kamu cukup berani ya. Berani menyentuh anakku. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Kamu segera lepaskan dia. Aku masih bisa meninggalkan mayatmu utuh. Kembali ke Bai, kepala keluarga Wu. Semuanya adalah kesalahpahaman. Bisakah kamu mempertimbangkan kakak seniorku? Demi reputasi penguasa pertempuran Phoenix Gelap. Sudahlah, penguasa pertempuran Phoenix Gelap. Jangan meremehkanmu. Baiklah, biarkan dia hidup. Kepala keluarga Wu, kamu ini, biarkan dia memutuskan lengannya sendiri. Masalah hari ini, meskipun sudah berlalu, kepala keluarga Wu, kamu yakin ingin bersama kakak perempuanku? Ikan mati, jaring hancur. Ikan bisa mati, tapi jaring tidak selalu hancur. Lagi pula, saya sudah memberinya kesempatan. Halo. Ayo beraksi. Maaf, tangan gemetar. Saya melihat kamu berniat. Jika tidak mau minum, maka harus minum sebagai hukuman. Saya tidak minum alkohol, terutama tidak minum minuman yang diberikan oleh orang seperti kamu. Berani-beraninya, kamu mencari mati sendiri. Tidak heran yang lain. Serigala tunggal. Bunuh dia, Paman Serigala. Hahaha, bocah, Paman Serigala adalah ahli setingkat setengah langkah menuju Raja Perang. Meskipun kamu bisa bertarung sekarang, kamu pasti akan mati. Hahaha. Gan, kamu, ada apa denganmu? Membunuhnya sia-sia. Ya, kembali. Jangan.
Itu saja. Tidak terduga, aku salah menilai. Ternyata kamu juga seorang ahli setingkat setengah langkah menuju Raja Perang. Bocah ini begitu mudah. Ternyata dia adalah seorang ahli setingkat setengah langkah menuju Raja Perang. Sangat hebat. Tidak heran orang ini sangat pandai bertarung. Adik laki-laki, kamu ternyata setengah langkah menjadi Raja Perang. Aku tidak tahu tingkatanku. Adik laki-laki, biasanya para pejuang bukan lawanku. Aku akan memberimu kesempatan juga. Biarkan aku meminta maaf dengan berlutut. Kamu berharap terlalu banyak. Meskipun kamu setengah langkah menjadi Raja Perang. Lalu apa? Jangan lupa, aku adalah Raja Perang sejati. Hahaha. Dia ini sudah mencapai pertengahan periode Raja Perang. Kekuatan bertarungnya semakin meningkat. Hahaha. Bocah. Sampai di bawah. Jangan lupa sama sekali. Siapa yang membunuhmu? Adik laki-laki. Kamu bukan lawannya. Ayo lari cepat. Kakak perempuan. Jangan khawatir. Aku merasa. Sepertinya dia tidak terlalu hebat. Tetap keras kepala sampai ajal menjemput. Ayah. Tidak mungkin. Kakak perempuan. Bagaimana dia menanganinya? Oh, kalau begitu, lupakan saja. Sudahlah, juga bisa. Nah, kamu hanya bungkukkan kepala dan minta maaf. Di desa kita, jika melakukan kesalahan seperti ini, apakah dia gila? Biarkan tuan kepala keluarga. Minta dia berlutut minta maaf. Ini sama saja dengan membunuh hati. Nak, kamu terlalu jauh. Kau pikir aku tak punya rencana cadangan? Hei, kamu masih punya rencana cadangan? Silakan memanggil pahlawan Tianji. Segera muncul. Hahaha, apa? Ini pahlawan Tianji. Ini pahlawan Tianji. Nak, pahlawan Tianji. Dia adalah ahli setengah langkah menuju Dewa Perang. Hari ini, kamu pasti akan mati. Pahlawan Tianji. Bunuh dia, bunuh dia. Kamu tidak belajar dari kesalahan. Nak, beri pengampunan pada orang lain jika Anda ingin diampuni. Urusan hari ini. Sudahlah, aku tidak meminta mereka melakukan apapun. Aku hanya meminta dia berlutut minta maaf. Wu Yuhai bukan hanya penguasa kota angin, tapi juga ahli tingkat Raja Perang. Orang sekelas ini meminta kamu berlutut. Apakah itu merendahkan martabatmu? Martabat itu harus dijaga sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Lagi pula, aku sudah memberinya kesempatan. Adik laki-laki, kalau begitu, lupakan saja. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Urusan hari ini. Sudahlah, maaf. Saya menolak. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika kamu mati. Jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Aku tidak peduli siapa kamu. Magang master yang mana? Hari ini harus mati. Adik, hati-hati. Adik, hati-hati. Kakak, kekuatannya terlalu lemah. Masih tidak bisa melukai saya. Kamu mencari mati. Kamu bajingan. Kamu berani memanfaatkan saya. Kamu, hanya menyentuhmu sedikit saja sudah dianggap memanfaatkanmu. Mencari mati. Dia bisa menghindari peluru. Tenanglah, aku hanya ingin dia minta maaf. Kalian semua ingin nyawaku. Sekarang kita bisa berbicara dengan baik. Wu Yuhai, kejadian hari ini. Sudahlah, mintalah maaf padanya. Apa yang kamu katakan? Aku bilang minta maaf padanya. Kamu masih belum mengerti? Situasi sekarang sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Biarkan aku minta maaf padanya. Tidak ada pintu. Jenderal Tianji, kamu adalah bawahan Jenderal Tianxing. Kamu memiliki perintah Jenderal Tianxing di tanganmu. Aku pernah berbakti kepada Jenderal Tianxing. Saya sekarang ingin menggunakan bakti ini. Tolong panggil Jenderal Tianxing. Bunuh dia. Kamu gila. Aku gila. Saya akan membuat semua orang di seluruh dunia tahu. Akibatnya jika mengganggu keluarga Wu kami adalah kematian. Oh tidak. Oh no. Saya akan membuat semua orang di seluruh dunia tahu. Dulunya berbakti pada Jenderal Tianxing. Jenderal Tianxing, seorang ahli veteran tingkat Dewa Perang. Jika dia bertindak, kita takkan bisa melarikan diri.
Kakak senior, jangan khawatir. Aku merasa, seharusnya bahkan ahli tingkat Dewa Perang pun tidak bisa mengalahkanku. Ah, benar-benar sombong. Hari ini, biar kau lihat, kekuatan Dewa Perang. Jenderal Tianji, belum menghubungi Jenderal. Ini. Keluarga Wu ada di Kyoto. Semakin sembrono. Sangat cantik. Kakak perempuan, akhirnya kau datang. Ratu Perang Mingfeng. Bertemu dengan Ratu Perang Mingfeng. Dewa Perang. Bukankah dia Ratu Perang? Nyonya Mingfeng. Menghancurkan semua kekuatan Tianmen. Pahala yang besar. Telah dipromosikan menjadi Dewa Perang oleh militer. Setelah kekuatan mencapai puncak. Dapat langsung bertugas. Pejabat tempat tinggal. Apa? Ayo pergi. Adik junior, ayo pergi. Menurutmu di mana adik laki-lakiku? Adik junior sepertinya agak asing dengan kita. Ayah, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Adik laki-laki, cepat panggil kakak senior. Oh, kakak senior kita cantik kan? Adik laki-laki, kamu sudah kembali. Kakak senior itu, lepaskan. Kesulitan bernapas. Kamu bilang adik guru ada di mana? Kamu sudah besar, bahkan sudah belajar malu. Bagaimana menurut Anda? Kakak perempuan guru kita cantik, kan? Suning, adik laki-laki sepertinya tertarik pada kita. Sedikit kikuk. Sepertinya adik guru tidak menyukai kita. Saat menghilang baru berusia 3 tahun. Normal saja tidak mengingat kami saat berusia 3 tahun. Tidak masalah. Selama kamu ada di sini, itu sudah cukup. Kepala keluarga Wu. Di sini, kamu membiarkan anakmu mengganggu adik perempuan guru saya. Apa maksudmu? Dewa Perang Mingfeng. Peristiwa hari ini, memang benar anak saya yang bersalah. Sebagai kompensasi untuk Misian, jangan khawatir, aku akan mendisiplinkan dia dengan ketat di masa depan. Begitu, saya bersedia memberikan 1 miliar tunai. Sebagai kompensasi untuk Misian, bagaimana menurut Anda? 1 miliar? Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini. Adik junior, ayo pergi. Selamat jalan. Kakak perempuan senior dan adik laki-laki, kalian hari ini tinggallah di sini untuk 1 malam saja. Menginap sementara. Ini jauh lebih baik daripada di desa. Tempat tinggalnya jauh lebih baik. Ngomong-ngomong, adik junior. Bagaimana kamu menemukan adik junior? Kamu harus tanya dia tentang itu. Dia memiliki 7 surat nikah di tangannya. Hari ini tiba-tiba mencari saya untuk membatalkan pernikahan. Saya pikir itu penipu. Membatalkan pernikahan. Adik laki-laki, tunjukkan surat nikahmu padaku. Ini. Oh. Ini bagaimana bisa milik kita? Surat nikah dengan 5 adik perempuan. Ah, sangat kebetulan. Ini adalah surat nikah kita. Di atasnya ada keluarga kami. Cap kepala keluarga. Tidak boleh palsu. Saudara muda tanda merek terdaftar. 7 surat nikah ini. Bagaimana kamu mendapatkannya? Tuanku memberikannya kepadaku. Dia bilang suruh saya turun gunung. Menikah dengan kalian. Kalau tidak, ada ancaman pada nyawa. Junior tanda merek terdaftar. Kamu ingin menikahi kami. Juga bukan tidak mungkin. Tapi kamu tidak boleh serakah. Kamu harus memilih di antara kami. Pilih satu. Harus memilih satu lagi. Lupakan saja. Aku tidak punya uang ini. Tidak punya rumah lagi. Hanya seorang anak miskin. Tidak pantas untuk para kakak perempuan. Kami tidak keberatan. Nah, jadi aku harus memikirkannya. Pikirkan sendiri. Ayo, adik. Kita akan berbulan madu malam ini. Besok kita akan mengurus surat nikah. Ah, tidak bisa. Kakak perempuan. Dia milikku. Bagaimana bisa milikmu? Milikku. Milikku. Hei, kakak perempuan. Ada apa dengan kakak perempuan? Kakak perempuan. Mereka tidak cocok. Terkena ilmu hitam. Lalu bagaimana? Aku perlu memberinya akupuntur. Mengatur kinya. Kalau tidak, ada bahaya pada nyawa. Hanya saja, nyawa dalam bahaya. Apa yang kamu lakukan? Kakak perempuan tidak akan marah padamu. Cepatlah. Nah, mohon kakak perempuan, cari aku kamar yang tenang. Kalau tidak, kakak perempuan dalam bahaya. Ada ruang rahasia di bawah. Aku di sini untuk menjagamu. Kau fokus saja menyembuhkan kakak perempuan. Baiklah. Kakak perempuan, maafkan.
Seharusnya sudah baik-baik saja. Kakak perempuan. Kakak perempuan. Ini buruk. Tubuh Yin murni. Kakak perempuan sedang berlatih. Ilmu yang sangat kuat dan berapi-api. Keduanya saling bertentangan. Sepertinya nyawa dalam bahaya. Muda, apa yang salah denganku? Senior, yang kamu latih, apakah itu teknik kehidupan abadi? Iya, dahulu aku tidak melindungimu dengan baik, untuk membalaskan dendammu. Itulah sebabnya aku belajar teknik kehidupan abadi ini. Apakah ada masalah dengan teknik kehidupan abadi? Masalahnya bukan pada teknik kehidupan abadi. Kamu memiliki tubuh Xuan Yin yang langka. Tubuh Xuan Yin hanya bisa berlatih ilmu yang bersifat Yin. Jika kamu berlatih ilmu yang bersifat Yang, akan terpapar oleh energi murni yang bersifat Yang. Nyawa akan dalam bahaya. Kecuali ada tubuh pria murni lainnya, bisa menyelaraskan Yin dan Yang-mu. Senior, kenapa kamu tertawa? Nakal, bukankah kamu memiliki tubuh Xuan Yang?